Kemudian pejabat-pejabatnya menjadi contoh. Jangan pejabatnya menganjurkan agar kita membeli produk lokal, tapi mereka sendiri hidup dengan gaya hidup yang jauh dari apa yang mereka ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah kana ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan Kamis pagi ini kami bisa kembali menjumpai Ikhwan Akhwat dalam program acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama guru kita Ustadz Husein Alatas dan juga Bapak Safril Lubis yang akan membahas terkait produktivitas. Alhamdulillah telah hadir di studio Ustadz Husein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Safril, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Pak Safril ini beliau berpengalaman di beberapa perusahaan multinasional Pak Safril ya, dan nanti juga akan membahas mengenai produktivitas, dan insya Allah di kesempatan ini topik yang akan kita bahas terkait PHK dan susahnya lapangan pekerjaan yang memang akhir-akhir ini banyak dibahas juga di media massa ataupun media sosial dan juga oleh masyarakat ya, oleh netizen ya, Masya Allah. Baik, untuk itu kita buka dulu dengan membaca Quran surah Al-Fatihah yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz. Kami persilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Baik, Ikhwan Akhwat, telah kita buka bersama dengan pembacaan Quran surah Al-Fatihah yang dibimbing langsung oleh Ustaz Husein Alatas. Selanjutnya seperti biasa nanti akan disampaikan pengantar oleh Pak Safril, dan di kesempatan ini juga nanti selain tanggapan dan juga mungkin pembahasan dari Ustaz Husein, kami minta juga dari sisi profesional mungkin Pak Safril nanti di akhir bisa memberikan pandangannya juga terkait PHK dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Beberapa waktu lalu saat kampanye mungkin masih terngiang sampai sekarang janji dari Presiden dan Wakil Presiden mengenai 19 juta lapangan pekerjaan Pak Safril. Padahal hal itu disampaikan di tengah PHK massal. Saya lihat data di 2023 itu kan sekitar 60.000 yang di PHK, kemudian 2024 80.000. Saya lihat juga sampai April 2025 ini sumber dari Litbang Partai Buruh dan juga Koalisi Serikat Pekerja itu sudah sampai 70.000 buruh yang di PHK. Teman-teman kami dunia jurnalis juga, media, ribuan jurnalis itu diberhentikan dengan alasan restrukturisasi lah, kemudian efisiensi, penghematan dan sebagainya. Silakan Pak Safril untuk pengantar lengkapnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Pendengar pemirsa TV Silaturahim, di antara hal-hal yang memprihatinkan yang kita lihat di lingkungan kita
adalah semakin sulitnya memperoleh penghasilan untuk kehidupan keluarga, ditambah lagi dengan serangkaian pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor-sektor formal, terutama pabrik tekstil, yang kalau ditotal dari berbagai sumber itu selama 2 tahun terakhir itu jumlahnya mencapai 422.615 orang. Belum lagi menghitung kehilangan pekerjaan dari sektor informal berupa toko-toko minuman kecil, kopi, dan sebagainya yang tumbuh. Usaha-usaha mikro yang karena usahanya tutup, maka mereka juga kehilangan pekerjaan. Mencermati hal ini, tentu landasan utama yang harus kita cari adalah bagaimana Islam mengaturnya. Karena itu kita nanti sebentar lagi akan mendengar bagaimana arahan dari guru kita. Sehingga saudara-saudara kita yang terkena PHK ini, atau keluarga yang saat ini mendengarkan, memiliki keluarga juga yang terkena PHK, atau mungkin tetangganya yang terkena PHK, ini semua menjadi bagian dari upaya kita memberantas kemiskinan, berbagi upaya-upaya yang produktif agar bisa menyelesaikan hal-hal yang memberatkan ekonomi masyarakat kecil ini akibat dari pemutusan hubungan kerja. Di penghujung acara ini kita akan coba lihat apa saja yang kita bisa buat secara real untuk menanggulangi, mencari rezeki Allah walaupun di sektor yang mungkin belum kita pikirkan selama ini. Kurang lebih sebagai pembuka seperti itu, pemirsa, pendengar sekalian, mari kita cermati bagaimana Islam mengatur kondisi yang berat seperti sekarang ini dari guru kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwah wal akhwat al-mustami'un wal musyahidun wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa hdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini bersama Bapak Syafril Lubis, Kang Rizal, Atep Setiawudi, dan anak-anak kita yang sedang magang. Bersama seluruh keluarga besar Radio TV Silaturahmi, kita dapat berbincang-bincang di seputar produktivitas, kelangkaan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, begitu pula arus PHK yang hari demi hari semakin meningkat. Banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan mereka, hingga mereka yang tadinya damai, harmoni bersama keluarga mereka, mulai terjadi keributan, ketegangan, bahkan banyak pasangan suami istri yang berpisah. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka, sebagai akibat PHK yang menjerumuskan ke dalam kebingungan, rasa putus asa, dan kefakiran. Akhirnya menimbulkan gangguan-gangguan jiwa dan dampak-dampak juga sosial yang amat luas. Meningkatkan juga akhirnya intensitas dan volume kriminal semakin meningkat. Artinya kemiskinan ini bukan hal yang sepele, tapi wajib untuk kita perangi. Bukan kita pasrah di hadapan kemiskinan, tapi kita wajib berjuang. Dan kita tahu bagaimana Imam Ali menjelaskan kepada kita bahaya kemiskinan. Kadal faqru an yakuna kufra. Kefakiran itu nyaris bisa menjerumuskan orang dalam kekafiran.
begitu dia dalam keadaan susah, anaknya susah, untuk menyambung hidupnya, tahu-tahu datang tawaran dari orang-orang yang menawarkan bantuan pekerjaan dan kebutuhan hidup mereka, tapi mereka pindah agama. Nah, pada saat umat Islam tidak sama sekali peduli, mereka hidup hanya untuk diri mereka, dan mereka merasa masing-masing biar menjalankan hidupnya. Ini akan menimbulkan akibat jangka pendek, jangka panjang yang akan mengancam apa? Kedaulatan negeri kita. Dan juga daya tahan keimanan kita yang gampang digerogoti oleh ancaman yang datang melalui kemiskinan dan bisikan-bisikan syaitan. Mereka putus asa terhadap saudara mereka yang tak peduli. Akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Seperti tadi yang Pak Syafril sebutkan, angka PHK yang hari demi hari semakin meningkat. Toko-toko yang tutup. Juga pegawai-pegawai tol yang sekarang digantikan oleh mesin otomatis. Bukan hanya tol, tapi kita saksikan ya, berbagai macam aktivitas ekonomi yang tadinya dilakukan secara manual, yang membuka lapangan pekerjaan, sekarang dilakukan secara digital. Kemudian juga pasar-pasar tradisional digantikan dengan pasar-pasar modern. Dan kita tahu uang kita yang masuk ke sana sebagian besar itu pergi keluar. Pergi ke tangan orang yang tidak peduli terhadap nasib rakyat. Coba mereka ya, berkolaborasi dengan sesama saudara mereka. Mereka juga berbelanja mengkonsumsi produk-produk lokal, dari tanaman-tanaman lokal, pakaian lokal yang diproduksi oleh sesama saudara kita, yang uangnya berputar dengan apa? Dengan betul-betul apa? Putaran yang amat dinamis. Dinamika perputarannya di antara sesama saudara mereka. Tapi kita lupa bahwasannya kita bukan hidup sendiri. Kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sekarang kita kuat, satu hari kita lemah. Sekarang kita kaya, satu hari bisa kita jatuh miskin. Kalau kita bekerja bergerak dalam bidang industri, mempekerjakan sekian banyak orang, ketahuilah mereka yang bekerja mitra kita, bukan sebagai budak. Kita harus perhatikan kebutuhan mereka. Jangan hanya mau untung sendiri. Seperti kebanyakan oligarki saat ini, menggaji semurah-murahnya, menjual setinggi-tingginya, meraih keuntungan juga semahal-mahalnya. Dan mereka bukan merupakan pilar-pilar ekonomi bangsa kita. Mereka kebanyakannya culas. Mereka untuk modal meminjam dari bank-bank kita. Begitu mereka mengekspor keluar, uangnya mereka tidak tarik kembali, tapi mereka simpan di bank-bank asing. Akhirnya perekonomian kita digerogoti oleh oligarki yang makannya besar, tapi kontribusinya terhadap bangsa negara kecil, tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu kita ingin pasar tradisional kembali dihidupkan, kemudian kegemaran untuk membeli dan mengkonsumsi produk-produk lokal ya, diutamakan. Oleh karena itu kita ingin semuanya kembali kepada apa? Kepada hasil-hasil yang dihasilkan oleh saudara kita, anak bangsa kita. Dalam cemilan kita bisa mengkonsumsi katakan ubi-ubian yang bermacam-macam, singkongnya, betul enggak? Jagungnya. Asal kita kreatif, kita bisa menghasilkan berbagai macam jenis menu dari bahan-bahan dasar tersebut, termasuk dari talas, betul enggak? Supaya anak kita semenjak kecil terbiasa dengan makanan lokal, lidahnya bukan semenjak kecil terbiasa dengan McDonald, Kentucky, Supermi, Indomie, yang sebagian besarnya untuk membeli bahan bakunya kita harus mengimpor. Seperti Supermi kita nggak menghasilkan gandum, betul nggak? Anehnya kita harus mengimpor kedelai, padahal negara kita, tanah kita mampu untuk menghasilkan kedelai dengan baik. Kalau pemerintah betul-betul fokus dalam menjaga amanat Allah, kemudian mengembangkan potensi masyarakatnya, kemudian juga mengurangi impor,
mengingatkan kepada anak bangsanya untuk berjuang demi bangsa dan tanah air, membangun dan menumbuhkan jiwa patriotik. Pejabat-pejabatnya menjadi contoh. Jangan pejabat yang menganjurkan agar kita membeli produk lokal, tapi mereka sendiri hidup dengan gaya hidup yang jauh dari apa yang mereka ucapkan. Juga para tokoh, para ustadz, para cendekiawan, ya, juga menjadi contoh. Pernah sekali waktu saya mengajar di RSPAD. Lalu seusai mengajar, saya tidak mau terima uang. Juga tidak minta apa-apa dari mereka. Mereka berikan hadiah berbagai macam menu makanan dari Holland Bakery. Dari mulai cake-nya sampai kepada rotinya, agar-agarnya. Saya mengatakan, bukan saya sombong, saya tidak terima ini. Lebih baik Anda kirimkan buat saya makan yang tadi makan ubi, kacang rebus, singkong. Itu menunjukkan betul-betul kecintaan dan kesetiaan kita pada bangsa dan tanah air. Bukan kita anti barang-barang asing, tapi utamakan saudara kita. Kita bisa produksi dari singkong berbagai macam menu seperti zaman dulu, getuk lidrinya, getuk yang coklatnya, betul enggak? Kemudian hidupkan kembali makan seperti dongkal. Pada saat-saat dingin kita makan dongkal kan nikmat sekali kan? Belum dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan lebih apa? Dan semua makan yang dihasilkan dari bumi kita ini, itu lebih sehat, lebih cocok dengan tubuh kita. Makan yang dihasilkan di daerah subtropis, ya, itu cocok untuk penduduknya. Jadi setiap makanan Allah tubuhkan di satu tempat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi apa? Kondisi daripada apa? Dari kesehatan dan kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu kita ini yang tidak menghasilkan gandum, Allah kasih subhanallah, mereka yang makan roti seringkali mengalami alergi akibat gluten. Betul enggak? Seringkali mengalami bahkan penyakit mah di antara sebab penyebarannya adalah barang-barang tepung semacam ini. Jadi kita ingin kembali bagaimana para ustadz memberikan edukasi kepada masyarakat di bawah. Kemudian para tokoh, orang-orang kayanya, coba mari bersama-sama kita berkreasi untuk menghasilkan berbagai macam menu makanan kebutuhan yang dihasilkan dari bahan baku lokal, diproduksi secara lokal, kemudian uangnya berputar di antara kita hingga uang kita tidak akan pergi keluar. Tapi yang terjadi sekarang seperti yang saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu, defisit transaksi berjalan yang amat mengerikan. Di mana kita tahu barang-barang asing masuk ke Indonesia 0%. Saya dengar katanya produk Amerika masuk ke Indonesia 0%. Dengan 0%. Sedangkan produk kita kalau kita mau jual ke Amerika dikenakan 19%. Bayangkan coba. Akhirnya kita lebih banyak mengkonsumsi, lebih banyak menggunakan barang-barang asing yang duitnya semua bakal pergi ke negara mereka. Kita berikan subsidi untuk negara mereka pada saat negara kita sedang membutuhkan apa? Uang tersebut. Ini kan kezaliman yang luar biasa. Nah, ini sekedar mengeluarkan unek-unek. Sekarang kita mau bicara tentang solusi dan jalan keluarnya. Kita di Indonesia mayoritas umat yang beragama. Baik beragama Islam, ada yang mengikuti, yang memeluk agama Katolik, ada yang memeluk Protestan, ya. Ada juga orang Budanya. Ya. Nah di sini kita harus paham betul-betul bahwa alam semesta ini dan seluruh isinya, dari mulai bintang-bintang di angkasa sampai kepada apa? Hewan yang melata, tumbuh-tumbuhan hewan, semua tidak lepas daripada kendali Allah. Oleh karena itu kelapangan dan kesempitan tidak lepas dari izin Allah dan kehendaknya. Begitu juga kemudahan dan kesulitan. Apabila orang beriman dan bertakwa, Allah berjanji untuk membuka pintu rahmat keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi begitu seorang fasik, maka pada saat itu langsung rahmat keberkahan akan diangkat oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Apabila penduduk-penduduk negeri beriman bertakwa,
kami pasti akan bukakan bagi mereka keberkahan kami dari langit maupun bumi. Walakin kadzabu, tapi karena mereka mengingkari Allah yang menciptakan mereka, yang menjaga mereka, melimpahkan rezekinya bagi mereka. Fa akhadnahum bima kanu yafsukun, kami hukum mereka disebabkan kefasikan mereka. Nah, yang dialami oleh anak bangsa kita ini, dari kemiskinan, kesulitan hidup, kelangkaan lapangan pekerjaan, arus PHK, sebab utamanya kita lupa pada Allah dan hidup dalam kefasikan. Arti fasik keluar dari jalan Allah. Karena kita lupa kepada Allah untuk bersyukur padanya, menghormati kerajaan Allah. Ini alam semesta merupakan kerajaan Allah. Oleh karena itu Allah harus kita utamakan. Kita hormati, kita mengikuti keridhaannya, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan fasik. Dari mulai korupsi, ini kan perbuatan fasik. Kolusi, nepotisme, ketidakadilan, perbuatan khianat. Ini merupakan perbuatan fasik, di samping banyak dari kita yang meninggalkan sholat, melakukan perbuatan maksiat, dosa-dosa yang besar. Ini yang menjadi penyebab menyempitnya rezeki, sebagai peringatan dari Allah kalau Allah masih sayang pada kita. Tapi kalau Allah tidak sayang pada kita, semakin dia bermaksiat, Allah biarkan dia semakin maju. Sampai akhirnya datang azab Allah yang mengerikan. Jadi istidraj. Begitu dia bermaksiat, karena Allah sudah sama sekali tidak peduli padanya, Allah buka pintu rezekinya seluas-luasnya. Semakin maju. Ada seorang pengusaha yang sering membangun hotel. Dia berkata apa? Kenapa setiap kali saya itu bermaksiat, melakukan perbuatan dosa, rezeki saya semakin maju, semakin berkembang. Dipanggil datuk dia. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi semua itu hanya merupakan istidraj. Dia meninggal dunia tidak membawa apa yang pernah dibanggakan. Dia akan berhadapan dengan Allah, menghadapi kenyataan yang pahit dan mengerikan. Sering orang kaya lupa diri. Dia beranggapan dia kuat. Begitu dia mulai digerogoti oleh penyakit, apa yang terjadi? Ketika mendapatkan vonis dari dokter bahwa terjadi kanker pada ususmu, mulai gelisah dia. Dia berusaha menoleh ke sana kemari, apa yang bisa digunakan untuk menyelamatkan dirinya. Ternyata sudah berada pada stadium akhir. Ada yang terkena kanker paru-paru, kanker hati, kanker sumsum tulang. Subhanallah, pada saat itu baru dia menyadari selama ini dirinya tertipu, terpedaya. Betapa lemahnya dirinya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengalami keadaan kondisi seperti ini. Pada saat itu, kita akan menyesal, berputus asa. Apa yang kita kumpulkan walaupun banyak tidak bisa menyelamatkan kita, tapi sedikit dalam keridhaan Allah membuat hati tenteram, membuat kita dijauhkan dari berbagai macam bala dan adab. Bapak mantan presiden kita yang bekerja selama 10 tahun mengumpulkan harta, pengaruh, kekuatan, sedikit demi sedikit apa yang dimiliki juga akan digerogoti. Kesehatannya digerogoti oleh penyakit, belum lagi serangan, tudingan, cacian, makian yang membuat dia tidak dapat hidup tenang. Itu di dunia. Kalau benar tudingannya, maka dia akan menderita dunia dan akhirat. Belum lagi dalam kuburnya nanti. Belum lagi di hari akhirat akibat penyalahgunaan kekuasaan terhadap rakyatnya, membuat rakyat miskin, menjerumuskan negara dalam hutang yang menghilangkan kemerdekaannya. Akhirnya didikte oleh pihak asing karena kita tidak merdeka. Jadi pertama-tama bagi mereka yang mengalami PHK, jangan berputus asa. Kalau selama ini kamu beranggapan pekerjaan kamu yang memberikan rezeki kepada kamu lupa pada Allah, bahwa Allah lah sang pemberi rezeki. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu bertaubat, kamu kembali bersyahadat, keluar dari syirik sebelumnya menganggap seolah-olah pekerjaan dan manusia itu yang memberikan kehidupan pada kamu. Kembali kamu bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bertaubat kepada Allah,
dan katakan, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas dosa kesalahanku dan kelalaianku sebelumnya. Aku kembali kepadamu ya Allah. Aku hanya menjadikan Engkau sebagai harapan dan tumpuan hidupku. Aku berlepas tangan dari selainmu ya Allah. Bukakan aku pekerjaan dan rezeki yang luas yang dapat membuat aku hidup terhormat, berjalan di atas keridhaan-Mu. Dan Engkau selalu mengingatkan aku bahwa sebetulnya dalam hidup ini Engkaulah sang pemberi nikmat tanpa sekutu yang telah melimpahkan nikmat-Mu atas kami selama ini. Anugerahkan kami rezeki yang halal, pekerjaan yang halal yang penuh keberkahan, dan jadikanlah hati kami sepanjang hidup kami hingga akhir hayat ini selalu betul-betul menambatkan hati kami kepadamu dan tidak mempersekutukan Engkau. Ini penting betul-betul untuk menyadari kesalahan dan kembali kepada Allah. Pekerjaan jauh dari kita, tapi kalau Allah bersama kita, sekejap pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Cuma Allah menunggu kita sadar dan kembali kepadanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Coba kamu angkat tangan mohon ampun pada Allah, mohon petunjuknya, mohon cahaya penerangan dan hidayahnya. Setelah kamu lakukan hal ini, lalu kamu cari kira-kira evaluasi kemampuan kamu. Apa yang paling kamu sukai dari pekerjaan? Pekerjaan bukan hanya bekerja di kantor, baik di perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta. Kamu diberikan potensi yang luar biasa. Coba evaluasi kemampuan kamu. Lalu kamu pilih apa yang kamu suka. Lalu kamu mulai pekerjaan kamu. Jangan merasa minder atau kecil dengan pekerjaan yang kamu lakukan. Selagi dia pekerjaan yang halal yang kamu sukai, itu yang terbaik buat kamu. Dan berbagai macam lapangan pekerjaan tersedia buat kita. Bukan hanya sekedar menjadi pegawai yang menerima gaji bulanan, ya, di mana harapan kita akhir bulan menerima gaji kita atau awal bulan. Begitu terputus, maka putuslah harapan kita. Banyak orang yang gila karena di PHK. Banyak orang yang tadinya stabil berubah menjadi orang tidak waras, berperilaku tidak baik pada keluarganya. Bahkan banyak orang yang diceraikan oleh istrinya. Kamu sudah tidak berguna sama sekali. Tidak mampu untuk menjadi pilar rumah tangga. Jadi kita lihat bagaimana orang kalau menggantungkan hidupnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan kecewa dan kehilangan harapan. Tapi kalau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya langit runtuh, Allah akan lindungi dirinya. Seandainya seluruh sebab tertutup, Allah kuasa untuk membuka dari jalan yang tak terduga. Lihat Sayyidah Hajar di padang yang tak bertuan. Ibadah sa'i itu pendidikan. Sa'i itu artinya berusaha pendidikan untuk mendidik kita agar tidak berputus asa. Walaupun dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Masa kita tidak merasa malu? Tempat di mana Sayyidah Hajar ditempatkan oleh Allah, tanah yang kering kerontang, tak terdapat air maupun tumbuhan. Sedangkan kita di Indonesia di daerah yang subur. Betul nggak Pak Ustaz? Negara yang subur ya. Sampai orang bilang besi saja kalau ditanam bisa apa? Bisa tumbuh melahirkan kayu besi. Saya ingat nyanyian Oma Irama 135 juta dulu ya, penduduk Indonesia. Tongkat dimasukkan ke dalam tanah bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan tumbuhan. Tapi jangan hanya sekedar slogan. Yakinlah, kalau kita bersama Allah, Allah akan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah kamu berlepas tangan dari Allah. Jangan pernah hatimu kamu hadapkan pada selain Allah hingga kamu tidak bingung menoleh ke sana kemari. Di depan kamu harapan kamu, dekat dari kamu, bukan hanya pada saat kamu di siang hari, bahkan setiap saat di malam hari pun Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Oleh karena itu, Pak Syafil, kita lihat dalam surat Al-Jumu'ah. Pada akhir surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memanggil orang untuk berkumpul dalam salat Jumat, berkumpul bersama-sama, mendengarkan nasihat, wasiat untuk kembali kepada Allah. Usai salat, mereka diperintahkan untuk menyebar, mencari karunia Allah. Kemudian mereka di samping berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila kalian diseru diajak untuk berkumpul pada hari Jumat. Jumat itu menggambarkan hari umat Islam berkumpul bersama-sama. Di samping mereka melakukan sholat di musola masing-masing, pada hari Jumat mereka meninggalkan musola mereka bersama-sama berkumpul di masjid jami'. Mengukuhkan persaudaraan, kemudian menumbuhkan rasa rahmat kecintaan di hati mereka. Lalu khatib memberikan nasihat wasiat untuk bertakwa, mengingatkan mereka bekerja sama bersatu di jalan Allah. Lalu tinggalkan semua perdagangan kamu, jual beli kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu akan lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Kalian tinggalkan 1 jam untuk sholat, mendengarkan khutbah. Tapi janji hadiah dari Allah setelah ini, Allah berikan kalian rezeki yang luas. Fa idza qudiyatis shalah, begitu sholat diselesaikan, fantashiru fil ard, menyebarlah di muka bumi sesuai dengan bidang masing-masing. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah agar kalian beruntung sukses dalam usaha kalian. Sambil dia berdagang, sambil dia berzikir. Itu subhanallah terbukti keampuhannya. Kita mungkin sering, atau kalau orang berangkat ke Singapura, mungkin dia suka mampir di pusat perbelanjaan yang bernama Mustafa Syamsuddin. Mustafa Syamsuddin, seorang pedagang yang berasal dari India. Orang ini pertama kali dia usaha teh tarik, TO. Dia minta izin untuk berdagang di depan sebuah toko. Mungkin dia bayar juga. Jadi dia menjual teh yang siap saji untuk diminum. Kalau tidak ada pembeli, dia membaca Al-Quran. Sampai Allah kasih dia hafal Al-Quran. Kalau ada pembeli, dia melayani mereka. Selesai itu dia selalu berzikir, membaca Al-Quran. Subhanallah. Tahu-tahu dari seorang pedagang TO yang numpang di depan sebuah toko, tidak lama kemudian dia bisa sewa toko. Dari sewa toko, kemudian dia membeli toko. Allah berikan rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bisa memberikan rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Allah kasih, subhanallah, Pak Syafril. Saya kebetulan mengikuti perkembangan Mustafa Syamsuddin yang menakjubkan ini. Dulu saya sering bolak-balik ke Singapura untuk berdakwah. Ini kira-kira ya mungkin tahun 90 sekian akhirnya, 2000-an. Itu setiap tahun saya tinggal di sana 2 minggu, 10 hari. Saya datang berbelanja ke Mustafa Syamsuddin. Pada saat itu tokonya hanya kira-kira mungkin panjangnya sekitar 50 meter. 50 meter. Kalau nggak salah 3 lantai pada saat itu. Kita berbelanja ke sana untuk beli spare part, ya. Baterai-baterai yang agak langka sedikit. Saya temukan berbagai macam jenis makanan, bumbu-bumbu tersedia di sana. Lalu sekian lama saya tidak ke Singapura, saya datang ke sana lagi, ternyata apa? Itu hampir satu wilayah jadi milik mereka semuanya. Mereka beli toko-toko di sebelahnya. Sampai kalau kita berjalan muter, kita merasakan rasa letih yang luar biasa. Mereka sediakan berbagai macam jenis barang. Jadi toko-toko itu bersambung. Ya. Kalau bawahnya nggak bersambung, atasnya bersambung, itu menjadi milik mereka semuanya. Dari mulai barang-barang murah sampai barang-barang yang mahal. Dari mulai bumbu-bumbu ya, yang sudah kita dapatkan di tempat lain, di sana kita dapatkan barang-barang tersebut. Allah kasih subhanallah menjadi pusat perbelanjaan yang luar biasa. Hotel-hotel yang tadinya berbintang 3 bisa sama harganya dengan bintang 5. Kenapa? Karena mereka ingin berbelanja di sana. Orang kalau turun di airport, ada shuttle bus yang mengantarkan mereka kalau transit
untuk berbelanja di Mustafa Syamsuddin. Berawal dari seorang bapak ya, yang berdagang TO sambil membaca Al-Quran. Dan ini sudah diterangkan dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur syakur. Sesungguhnya orang yang membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, merenungkannya, lalu mendirikan sholat berjamaah. Dan mereka juga apa? Membiasakan diri mereka berinfak, menginfakkan sebahagian nikmat karunia yang Allah berikan pada mereka. Setiap hari dia tetapkan dirinya untuk berinfak. Sesuai dengan kemampuan dia. Jangan tunggu kaya baru berinfak. Karena satu infak yang dikeluarkan dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Ada nggak depositnya sebesar itu? Allah kasih Kang Rizal, ketiga hal dipraktekkan oleh Syamsuddin. Dari mulai membaca ayat Allah, mendirikan sholat, kemudian berinfak. Allah janjikan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka akan selalu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut untuk selama-lamanya. Allah akan membalas, melunasi balasan mereka, bahkan menambahkan dari karunia-Nya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyukur. Saya teringat berhubungan dengan hal ini. Seorang teman saya, Allah yarhamu, sudah meninggal dunia belum lama ini. Dia bilang, Ustaz, ada nggak dalam Quran petunjuk untuk membuat usaha kita ini berkah dan maju? Saya bilang ada. Kebetulan dia pengusaha alat-alat kesehatan, usahanya sedang sepi yang luar biasa. Saya bacakan ayat tadi. Kamu amalkan ini, insya Allah Allah bukakan pintu rezeki. Dan orang yang dermawan suka membantu. Langsung semenjak saat itu, sebelum subuh dia bangun, Qiyamul Lail, kemudian membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh, kembali dia membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu istirahat sebentar, pagi-pagi dia berangkat ke kantor. Dia sudah siapkan beras 5 kilo, uang, ada yang 100.000, 200.000. Ketemu orang-orang susah. Atau disuruh supirnya untuk mengantarkan ke mereka orang-orang yang susah. Jadi resep pada ayat tadi diamalkan. Membaca kitab Allah, ayat-ayat Allah, mendirikan sholat, dan berinfak. Orang kalau ingin kaya tapi malas untuk berinfak, kalah sama pengusaha-pengusaha Chinese yang infaknya besar. Tidak lama kemudian, kira-kira nggak sampai 2 minggu, 3 minggu. Tahu-tahu dibilang, Ustadz, alhamdulillah, saya dapat kontrak. Saya dapat kontrak dari orang yang punya hubungan ke rumah sakit. Ketika datang kepada saya bilang, saya tidak akan sama sekali berdagang dengan cara kebohongan. Jadi kalau kamu minta, katakan, dari proyek 2 bond, satu yang real, satu lagi double invoice, saya nggak mau. Dia bilang nggak, saya beli barang kamu, urusan masukkan ke rumah sakit urusan saya. Allah kasih terjadi kesepakatan kontrak. Dia mengimpor barang-barang ya, atau alat kesehatan, masuk ke rumah sakit. Langsung pada saat itu dia membeli beberapa ruko dari kontrak, membeli beberapa ruko, dan selalu tidak lupa, selalu dengan nikmat yang Allah berikan pada dia berbagi. Jadi kalau kita menggunakan kemampuan kita saja, usaha kita, pikiran kita, kita di tengah-tengah tantangan hidup ini berat, saingan banyak, betul nggak? Belum tentu barang yang kita produk orang suka, tapi kalau kita cari keridhaan Allah, barang kita yang nggak berarti orang bisa suka. Allah gerakkan hati orang untuk membeli. Jadi kesimpulannya, kita rayu Allah Ta'ala. Jangan merayu manusia. Kita menjunjung tinggi manusia, menggantungkan hidup kita kepada mereka yang tak kuasa untuk menyelamatkan kita. Bahkan di saat dia krisis, kita di PHK. Pada saat dibutuhkan, kita digaji dengan rendah. Betul nggak? Kenapa nggak datang kita bermunajat pada Allah? Bangun di waktu malam, kita menangis meratap di hadapan Tuhan kita, pencipta kita yang maha pengasih. Dan subhanallah, kita tidak akan hina. Malah kita dekat dengan Allah semakin mulia. Coba kita meratap di hadapan manusia. Jadi kehinaan. Jadi kembali pada Allah. Baca ayat Allah. Berzikir kepadanya dalam usaha-usaha kita. Dan jangan berkecil hati. Usaha kita yang kita usahakan sambil mengingat Allah. Usaha yang langsung ditangani oleh Allah.
baca Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita lakukan langsung teriring rahmat dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi pertama-tama kita bertaubat, kembali kepada Allah, kemudian berlepas tangan dari syirik yang selama ini waliyadzubillah membuat kita beranggapan seolah-olah apa? Seolah-olah kita ini ya, hidup bergantung kepada mereka. Sampai kalau bosnya panggil tidak pernah ragu-ragu. Bahkan sholat ditunda. Sholat ditunda. Sampai liwat waktunya. Terus bagaimana Ustadz? Kita kan bergantung sama bos kita. Allah juga tahu kelemahan kita. Nah, untuk lapangan pekerjaan, sebetulnya banyak di hadapan kita. Ada seorang ya, menanam dari tamannya sedikit saja. Dia menanam di pot, ya, menggunakan pakai plastik apa namanya? Polybag. Dia menanam cabai rawit. Dia berikan pupuk dengan baik, disirami. Dia menanam kira-kira 100 polybag. Tapi ternyata dia selalu betul-betul ingat kepada Allah. Allah jadikan pohon-pohonnya betul-betul menghasilkan cabai yang luar biasa. Sampai seolah daunnya berganti dengan buah. Luar biasa. Kebetulan ketika panen hasilnya cabai sedang mahal, cabai rawit. Bisa sampai 120.000. Sampai bakso karena nggak pakai cabai gara-gara itu kan. Jadi Allah kasih dengan 100 polybag dia bisa menghasilkan uang yang lebih besar daripada pendapatan yang diterima dari pekerjaannya. Dan itu kan nggak butuh macam-macam. Betul nggak? Taruh di rumah, bisa istrinya yang menyiram, bisa dia. Dan itu ada kenikmatan. Kita bekerja, menanam sesuatu, tumbuh di hadapan kita kelihatan jelasnya. Dan pada saat itu kita hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai usaha seperti pertanian, kita bisa memilih berbagai macam. Bahkan di rumah kita, ya, ada orang punya pertanian di atas dak rumahnya. Kebetulan di atas dibikin dak, kemudian isinya semua polybag di rumahnya. Ternyata bisa menghasilkan macam-macam. Bukan hanya cabai rawit, bahkan dia bisa menanam cabai yang besar tuh, yang bulat, yang mahal apa? Yang harga 1 biji bisa 5.000. Paprika. Oh, mahal. Paprika. Tanam paprika sama paprika sekalian, dua-duanya. Untuk menghasilkan apa? Arti kalau kita mau terbuka, yang penting kan harus bersama Allah. Hati bersama Allah, berzikir kepada Allah. Apa saja yang ditangani oleh orang yang selalu ingat Allah, pasti diberkahi. Ini pasti diberkahi. Saya rasakan sendiri. Jangan lupa, Quran, dirikan sholat, berinfak. Jangan hanya mau diberikan rezeki sama Allah, tapi dia pelit pada orang lain. Kemudian, berikan juga motivasi buat orang lain. Berikan kabar gembira. Jangan kamu takut disaingi. Ketahuilah, Allah kasih rezeki Allah amat luas. Jangan kamu pernah berpikir takut disaingi. Berikan motivasi saudara kamu melakukan hal yang sama. Begitu juga diantaranya menanam toge. Toge gampang nggak? Gampang sekali. Satu orang bisa menghasilkan toge berton-ton. Berton-ton itu dia bagi. Ada yang hari Senin dipanen, ada yang hari Selasa dipanen. Dari kacang hijau, hanya membutuhkan penyiraman di tempat yang sejuk, menghasilkan toge yang luar biasa. Tinggal dia cari pasar. Nah, ini pentingnya kita bekerja sama, berkolaborasi antara yang menanam, antara suppliernya, betul nggak? Antara supplier, antara distributor. Jangan kita kuasai juga. Sudah kita menanam, menghasilkan, distributor kita ambil alih juga. Ya, berikan apa? Berbagi. Jangan kita bangun rumah, pangkalan kita punya juga. Kemudian kita jadi supplier juga, jadi berikan kesempatan buat orang lain untuk berbagi rezeki. Itu yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dari hulu ke hilir kita kuasai. Seperti kerakusan sebagian orang. Dari mulai katakan umpamanya pertanian tadi, kemudian hasil taninya kan bisa dikelola oleh apa? Oleh saudara-saudara kita. Ya. Seperti yang pernah saya sering contohkan, orang kalau bikin gado-gado, itu menampung hasil yang cukup banyak. Yang menanam togenya, kacang panjangnya, kemudian kangkungnya, kemudian gula arennya, tambah lagi kacangnya, betul nggak? Satu mangkok menampung. Nah, ini kita biasakan, bagaimana kita biasakan mengkonsumsi apa? Ini perlu peran edukasi dari para ulamanya, dari para tokohnya. Mereka menjadi contoh yang baik, bikin bazar-bazar, semuanya merupakan apa? Produk lokal.
Kalau perlu hidupkan kembali kerak telurnya, Ya. getuknya, pameran makanan lokal. Biar orang-orang yang baru sekarang ini kenal bahwa kita ini bisa menghasilkan berbagai macam jenis menu yang tidak kalah enaknya dibandingkan makanan luar. Makanan luar kalau kita makan, efek sampingnya banyak, mengandung MSG yang cukup tinggi, betul nggak? Lemak jenuhnya, yang dulu orang kita nggak dengar, banyak kena penyakit jantung, sekarang hatta anak kecil kena penyakit jantung. Bahkan kucing kena penyakit jantung. Bayangkan coba. Jadi dari mulai usaha pertanian, kemudian hasil taninya, coba kreatif kita kelola. Singkong, jangan hanya jual singkong saja. Bagaimana kita bisa mengelola dengan kreatif hasil singkong menjadi berbagai macam menu. Ubi, begitu juga talas. Kenapa kita nggak bisa bikin donat yang asalnya kandungannya dari apa? Bisa dari singkong, dari ubi, betul nggak? Kemudian untuk menghindari makan yang mengandung gluten, penggantinya ubi-ubian, singkong-singkongan, betul nggak? Kan cukup bagus. Jadi berbagai macam menu bisa. Kemudian toge, coba pengusaha toge goreng. Sekarang sudah menghilang sekarang. Padahal ini menu yang cukup nikmat dan sehat. Akan menghidupkan orang-orang yang dagang tauconya, yang dagang toge gorengnya, betul nggak? Yang bikin ketupatnya, kalau perlu yang bikin ketupat orang lain. Jadi dari ini aja bisa betul-betul apa? Menghidupkan dan menghasilkan lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Kemudian di samping pertanian, kuliner. Kuliner. Katakan ada kantor-kantor yang butuh, katakan catering. Kita bisa sediakan untuk kebutuhan makanan dia yang sederhana, menguntungkan tapi nggak mahal. Karena kalau pegawai kecil harus beli barang-barang mahal, sekali makan 30.000 kan berat. Kita bisa sediakan menu sederhana, ada dagingnya cuma 11.000, 10.000. Sekarang restoran Padang yang murah. Cuma dengan 11.000, dia bisa makan nasi pakai daging rendang walaupun nggak besar, atau telur. Tapi kalau harus makan yang 30.000 kan berat buat dia. Betul nggak? Ada menu bahkan yang cuma 6.000. Sarapan pagi cuma 3.000, 4.000. Seperti nasi uduk, nasi ulam. Betul nggak? Sesuai dengan perut orang-orang kita. Kalau dikasih roti nggak kenyang. Jadi kita siapkan nasi ulam atau nasi uduk pagi-pagi sesuai dengan pesanan. Sebelum kita sediakan pagi-pagi, kita berikan pilihan. Mau pilih apa pagi ini? Nasi uduk, katakan nasi ulam, atau mereka mau makan bubur ayam, lontong sayur, kita bisa produksi atau kita menjadi reseller. Betul nggak? Kita hidangkan buat mereka, ada keuntungan sedikit tapi berkah, insya Allah mudah-mudahan. Jadi dari mulai kuliner, termasuk pedagang gado-gadonya, pedagang kredoknya, hidupkan kembali di mana-mana tempat. Kemudian supplier yang membawa berbagai macam kebutuhan mereka hingga mereka tidak perlu pergi ke pasar, tapi mereka dapat untung. Kemudian apalagi Pak Safil? Termasuk kebutuhan beras di satu kampung. Tanpa mereka harus apa? Pergi ke pasar, bisa ada orang-orang yang bertugas untuk membawa kebutuhan mereka. Baik itu jasa titip untuk belanja, atau mereka menyediakan kebutuhannya. Ada pekerja yang mengantar nanti sampai ke rumah berasnya, gulanya, minyaknya dengan harga yang sama dengan harga toko, tapi dia mendapatkan selisih karena beli dalam jumlah besar. Artinya banyak pekerjaan yang bisa kita mulai. Ini hanya sebagai contoh. Artinya membangun harapan dengan kita bekerja bersama Allah, yakin Allah akan turun tangan betul-betul. Kemudian baik kita mengisi memasukkan catering kita ke perumahan-perumahan, ke toko-toko, seperti yang dilakukan banyak saya jumpai dulu orang-orang Tionghoa yang masih belum punya apa-apa, naik sepeda bawa makanan, mengantarkan ke tempat-tempat kantor-kantor. Dan orang-orang Tionghoa ini yang punya kelebihan, punya loyalitas kepada bangsa mereka. Jadi mereka hanya makan yang dibawakan oleh apa? Orang nggak mampu diberikan pekerjaan sama mereka. Kalau kita tidak. Kita nih orang Indonesia gemarnya makan nasi. Jadi berbagai macam kebutuhan. Kemudian juga jasa laundry bisa kan? Jasa laundry. Banyak itu kelowongan pekerjaan jasa laundry ini hanya membutuhkan katakan mesin cuci, triskaan, sama sabun. Artinya bisa kerjasama dengan orang yang mampu pertama-tama berkolaborasi lah katakan. Kemudian jasa cuci kendaraan bermotor. Motor maupun apa? Mobil. Allah kasih banyak orang yang punya mobil, cuma malas cuci mobil. Dia bisa katakan, gimana kalau saya cucikan mobil ini? Betul nggak? 1 rumah, 2 rumah. Dapat 10 rumah aja buat dia apa?
Sudah lumayan. Cuci mobil panggilan saja. Ya, dia tinggal datang pakai motor, banyak begitu loh, dari rumah ke rumah. Iya. Yang penting kualitas cucinya cukup bagus, betul nggak? Dia nggak keluar apa-apa kecuali cuma sabun, sama apa? Sama mesin cucinya. Atau katakan yang bekerja untuk membersihkan AC, memperbaiki kulkas. Itu kita sekarang bayar untuk membersihkan AC satu berapa? 65.000 sampai 80.000. Katakan 100.000. Satu rumah bisa banyak Ustaz, AC. Nah kalau satu rumah, sekali kerja sehari, 2 hari nggak kerja, istilahnya kalau gitu. Kemudian di samping bersihkan AC, memperbaiki kulkas dan lain sebagainya, ini pekerjaan yang tidak membutuhkan teknologi yang amat luas nggak? Asal kursus pendingin aja, dia bisa kuasai hal tersebut. Ya. Betul nggak? Kemudian di samping seperti produk-produk handmade dan kerajinan, ibu-ibu kita bisa ya, melakukan produk-produk handmade ya, atau kerajinan-kerajinan yang bisa dijual oleh suaminya. Nah, di sini dibutuhkan kerjasama antara suami istri. Saya kenal satu orang, jamaah masjid kita, jamaah masjid. Kerjaannya nggak berat. Suami istri kerjaannya dagang nasi kuning, nasi uduk di depan Laguna. Kita bisa lihat tiap sholat dia di masjid. Dia kalau katakan habis kelar pagi-pagi di Taman Laguna tuh subuh-subuh pagi-pagi dijual nasi kuning, ada sumur tahunya, ada lauk-lauknya. Ya. Itu lokasi nggak sampai jam 8-9 habis semuanya. Pulang ke rumah, ya. Nanti suaminya berbelanja. Itu barang suami istri tuh berbelanja suaminya, sediakan di rumah, istri masak. Dia bisa ke masjid bohornya, bisa ke masjid asarnya, bisa ke masjid juga maghribnya, isyanya. Kerjaan tidak berat, tapi hasilnya apa? Nasi kuning, semur tahu, ya. Kalau mau ada tambahan yang mahal-mahal, katakan buat kelas tingginya ada empal atau telur, betul nggak? Itu merupakan perdagangan yang murah, tapi hasilnya apa? Nah, pagi-pagi Kang Rizal atau Pak Syafri boleh pergi ke Laguna pagi-pagi. Lihat bagaimana mereka berdagang sederhana, tapi bisa menghasilkan. Saya zaman masih kanak-kanak kecil dulu Pak Syafril, masih SD mungkin kelas 1, kelas 2. Di kampung kebetulan ada yang jual rebusan-rebusan, yang jual ini, jual itu. Akhirnya saya tanya-tanya cara bikin bajigur. Kita bikin bajigur. Bikin bajigur dari mulai, bukan bandrek, kalau bandrek pakai jahe. Oh, iya. Kalau bajigur itu rasanya juga lembut. Ah, gitu. Kita bikin pakai santan, pakai gula aren, pakai daun pandan. Itu aja, nggak lebih. Selesai kita jual pakai meja depan rumah. Itu keuntungannya 100%. Bayangkan coba. Ada orang jual nasi ulam di daerah Pedati, itu bisa berangkat haji suami istri. Bisa berangkat anaknya ke Mesir. Jadi ada pesan acara, 100 nampan, 50 nampan. Orang kalau mau kerja, asal jangan pernah lupa sama Allah Ta'ala. Jangan lupa juga untuk mendirikan sholat berjamaah, membaca Al-Quran. Allah kasih rezekinya terbuka. Jadi jangan kita mengharapkan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan buat kita. Karena untuk masuk kerjaan aja pakai bayar. Belajar nyogok, belajar bohong, belajar ini, belajar. Tapi kalau kita, wirausaha kita terhormat dan mulia. Pejabat yang naik turun mobil mewah, belum tentu lebih mulia dari pedagang nasi uduk. Kenapa? Dia nggak korupsi. Nggak sama sekali korupsi. Nggak melakukan kebohongan dan lain sebagainya. Dan memberikan manfaat buat orang yang mau berangkat kerja pagi-pagi. Jadi yang mau berangkat kerja pagi-pagi, mudah. Kita bisa sediain ketan. Kemudian nasi uduk, nasi ulam, ya. Lontong. Saya ingat satu perempuan datang ke rumah saya lagi nangis karena PHK. PHK dia nangis putus asa betul-betul. Bagaimana anaknya? Bagaimana keluarganya? Saya bilang nggak usah repot-repot, bikin aja gado-gado. Bikin gado? Gado. Dia bikin gado-gado. Modalnya cuma meja, ulekan, ya. Sama apa? Sayur mayur. Berapa kira-kira modalnya? Modalnya nggak seberapa, 100.000 aja sekarang sudah cukup buat jual gado-gado, betul nggak? Dia mulai jual gado-gado. Pertama emang nggak begitu enak. Lama-kelamaan enak, Allah kasih jual gado-gado. Akhirnya orang mulai nitip pagi-pagi, ada yang jual nitip ketan, nitip lontong, jasa penitipan, dapat keuntungan selisih. Akhirnya dia berpikir, kalau siang gado-gado, pagi-pagi buat makan-makan ringan, malam yang nasi goreng. Itu pendapatan dia puluhan kali lipat lebih besar daripada gajinya. Merdeka nggak? Suaminya makan di situ, anaknya makan di situ, dia makan di situ, punya kelebihan.
Jadi dalam hal ini Pak Syafril, sebetulnya kita ini punya apa? Punya kesempatan yang amat luas, luar biasa. Kalau kita mau kerja, lapangan pekerjaan banyak yang luar biasa. Kemudian apa? Jasa privat, les. Orang kalau kerja di kantor, yang katakan dalam bidang keuangan, pasti kan kuasai matematik. Kan? Iya. Kuasai matematik. Ini les privat matematik. Mau laki-laki, mau perempuan, itu amat dibutuhkan. Bahkan kalau nggak dia datang ke rumah orang, melalui apa? Zoom. Sekarang. Betul nggak? Betul. Sekarang banyak orang ngajar bahasa Inggris melalui Zoom. Nanti kalau jasa privat, yang penting kamu harus tahu Allah berikan kamu potensi yang bermacam-macam. Pilih yang kamu mampu, pilih yang kamu suka, kemudian yang sesuai dengan kebutuhan kamu, keadaan kamu, bisa jasa privat, les, mengajar, dan lain sebagainya. Kemudian, jual minuman. Satu orang nggak punya kerjaan, jual es kelapa. Jual es kelapa? Berapa modalnya Pak Syafir? Jual es kelapa. Lama-kelamaan berkreasi, jual apa? Jual es teler. Modalnya juga nggak seberapa. Bukan, nggak butuh teknologi canggih, nggak butuh ilmu yang luas. Cuma dia sediakan nangkanya buat es teler, kelapanya, kolang-kalingnya, betul nggak? Ternyata dia jual itu, dikemas dengan baik, berkembang dengan baik. Setelah itu pindah jual es campur. Yang sehat. Dari mulai pembuatan esnya, dari air yang sudah dimasak, ya. Semuanya sehat diberikan. Kan luar biasa. Apalagi kalau bulan puasa. Subhanallah, Allah kasih bulan puasa itu orang jual minuman-minuman yang dingin itu luar biasa. Asal sehat, bersih, ya, pasti menarik. Ini merupakan sebahagian yang yang saya sebutkan dari jasa-jasa, kesempatan-kesempatan, dan bukan hanya 10, 20, bisa sampai ratusan kesempatan buat kita. Tapi yang penting kembali pada Allah. Ingat bahwa Dia sang pemberi rezeki. Mohon ampun atas dosa kesalahan kita yang selama ini mempersekutukan Allah dengan tuan, majikan, tempat pekerjaan kita. Hendaknya seperti seorang ketika dia tidak menyenangkan tuannya karena bersikap jujur, atasannya mengatakan, kalau kamu tidak mau ikuti kami, saya pecat kamu. Akan membuat kamu jatuh miskin. Ketawa dia. Jadi orang ketawa apa? Yang memberikan rezeki bukan kamu. Saya juga menerima imbalan ini atas kerjaan saya, bukan dengan jalan bohong dan mencuri. Kalau kamu katakan, pecat, saya keluar. Tuhan saya maha kaya, maha pengasih, maha penyayang. Tapi kalau saya ikuti kamu, rusak dunia saya, begitu juga akhirat saya. Dia keluar dengan bangga diri. Allah kasih nggak lama kemudian bosnya ditangkap. Jadi sebetulnya kalau kita bersama Allah tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas Masya Allah jawaban dan tadi juga beberapa solusi yang mungkin insya Allah kita bisa memanfaatkan potensi dari dalam diri kita dan tentunya membangun harapan Ustaz ya kepada masyarakat. Pak Syafril terakhir mungkin bagaimana dari sisi profesional terutama dengan pengalaman Pak Syafril di dunia pekerjaan formal yang multinasional, di HR juga, ada sumber daya manusia yang banyak sekarang yang di PHK, sulit mencari kerja. Bagaimana? Silakan Pak. Baik, pendengar pemirsa sekalian, apakah Anda ikut menjadi korban PHK? Apakah Anda memiliki di keluarga Anda yang terkena PHK? Atau mungkin tetangga atau sahabat Anda? Guru kita sudah menggambarkan, yang pertama kita harus lakukan adalah dekat kepada Allah. Karena itu tingkatkan keimanan. Menjadi ironi Ustaz, ternyata penelitian hanya 38,9% orang yang sholat. Jadi kalau dikaitkan ini, hanya 38,9% umat Islam yang sholat. Maka rasanya jauh sekali berkah dari Allah untuk turun ke negara ini. Karena itu pendengar sekalian, pemirsa, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Dekat dengan Al-Quran. Kemudian, tingkatkan kepedulian. Tingkatkan kepedulian karena kemiskinan ini harus kita tanggulangi bersama. Umat yang besar ini, kalau bersatu bersama, membangun sinergi, seperti digambarkan Ustaz Husin, dari yang kecil digabung, maka akan menghasilkan satu upaya dan hasil yang besar insya Allah. Kemudian
pemirsa sekalian, pendengar, siap-siaplah pindah ke sektor yang membutuhkan. Kalau tadi yang ada di industri pakaian, sepatu, dan sebagainya, ternyata ada satu sektor yang membutuhkan orang banyak sekali, Ustaz. Sektor pertanian. Kita mengimpor bahan pangan. Sementara itu sekarang tanah terlantar itu tidak kurang dari 1,3 juta. Tanah terlantar itu artinya sudah dibuka, Ustaz, tapi tidak dimanfaatkan. Tidak termasuk hektar. Tidak termasuk hutannya. Tanah terlantar ini kurang lebih 1,3 juta. Sementara sawah seluruh di secara nasional itu kurang lebih 7,46 juta. Artinya masih ada luas sekali banyak tanah yang masih bisa diolah untuk meningkatkan produktivitas di pertanian ini. Nah, tentu saja banyak contoh-contoh usaha lain tadi digambarkan Ustaz Husin, baik yang sederhana sekali. Kuncinya adalah satu, dekat dengan Allah, niatkan karena Allah, dan tingkatkan kualitas, kompetensi, dan produktivitas. Ya. Dengan keberserah-dirian yang sangat kuat kepada Allah, kemudian kita memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas produk kita, maka akan terbuka luas upaya-upaya usaha yang akan memberi hasil yang mencukupi. Suatu ketika saya di Medan berkunjung ke satu kebun orang Cina. Di Medan dikenal satu konsep namanya konsep Cina kebun sayur. Konsep itu begini, setiap hari menanam, setiap hari memanen. Seperti Ustaz gambarkan tadi toge, dia bikin 30 galangan, dia tanam sayur yang umurnya tidak lebih dari 30 hari, maka setiap hari dia akan bawa ke pasar. Anak-anaknya ada 3-4 orang, itu semua kuliah. Dan konsep seperti ini banyak sekali, termasuk di Palembang dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagi kita yang kehilangan pekerjaan di sektor formal selama ini, mari kita mulai buka wawasan kita, sehingga kita bisa melihat potensi yang sedang sedemikian besar. Dan tentu saja ditambahkan dengan semakin tinggi pula kedekatan kita kepada Allah. Maka insya Allah dengan ini, masalah kehilangan pekerjaan, Allah akan bukakan kesempatan kerja yang juga tidak kalah dengan apa yang kita dapat selama ini. Dan kita di Rasil akan terus mendorong aspek produktivitas ini dengan berbagai cara, termasuk mungkin pada ulang tahun Rasil kita akan mengadakan seminar produktivitas secara kecil, Ustaz, yang diharapkan menjadi pendorong bagi tumbuhnya upaya-upaya sinergi yang mendorong meningkatkan produktivitas umat. Karena itu, ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita dekatkan diri kepada Allah, kemudian kita buka pikiran kita, bergeraklah bersama-sama dalam mencari ridho Allah ini. Insya Allah Allah akan bukakan jalan mengatasi kesulitan kita. Kurang lebih sebagai penutup seperti itu. Dari Ustaz, mungkin ada penutupnya? Cukup ya? Baik, ikhwan akhwat, demikianlah renungan di bawah naungan Al-Quran dengan tema produktivitas di kesempatan ini. Semoga yang disampaikan oleh guru kita dan juga Pak Safril bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ikhwan akhwat, kita tingkatkan iman dan takwa, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Akhirnya saya Rizal Haq bersama teman-teman yang bertugas, ada Pak Atep dan juga mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara ya. Undur diri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.